Semenjak kita nikah itu, ya saya tuh kayak kayak istri simpenan gitu, yang nggak pernah diakuin, yang nggak pernah apa gitu. Bahkan soal nafkah juga dia ngasih pas aku hamil 7 bulan. Pas dia pulang ke rumah, tahu-tahu aku ada kabar dia tuh ternyata udah nikah lagi. Sebelum viral itu aku udah lapor polisi untuk mencari keberadaan suami aku. Qadarulahnya baru ditemukan saat kasus ini viral. Dia ditemuin ada di Bali, mengganti identitas, ada di Palembang nyamperin pacarnya katanya. Dia sengaja pergi dan aku udah memutuskan untuk menggugat cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Kajian Hati bersama dengan Ustadz Hilman Fauzi. Kajian Hati, tenangkan hatimu. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah hari ini atas izin Allah pagi yang penuh hikmat ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid As-Sofia Bogor bersama para jamaah As-Sakinah Muslimah. Di mana tema kita kali ini menarik sekali, yaitu doaku bukan takdirku. Nah ini gimana Sat, kalau kita ternyata pas udah doa-doa kok belum dijawab-jawab juga ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tak akan pernah terbilang. Dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bunda, setiap di antara kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Kenapa? Doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Doa itu adalah cara kita untuk mendapatkan kekuatan dari Allah. Maka Nabi SAW menyampaikan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Jadi hakikatnya yang minta kita berdoa siapa? Allah. Berarti pertanyaannya, Allah senang tidak kepada hamba yang berdoa? Allah suka tidak kepada hamba yang berdoa? Ya, Allah sangat senang, Allah sangat suka. Dan mohon maaf, berarti sebaliknya Allah tidak suka kepada hambanya yang tidak pernah berdoa, yang jarang berdoa. Banyak di antara kita yang lupa bahwa dia berdoa semata-mata hanya ingin dikabulkan. Tapi lupa sebenarnya doa itu rangka dia menunaikan perintah siapa? Allah. Berarti sekarang jawabannya tolong yang keras. Dikabulkan doa itu penting atau tidak? Terus kalau nggak dikabulkan berarti nggak baik gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menyampaikan seperti ini. Aku tidak khawatir dengan apa yang baik untukku dan yang tidak baik untukku. Kenapa? Karena aku tidak tahu mana yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang sesuatu ini nggak baik, tapi boleh jadi menurut Allah baik. Kita bilang sesuatu ini baik, boleh jadi menurut pandangan Allah tidak baik. Berarti pertanyaannya, doa itu ngikutin maunya Allah atau maunya kita? Doa itu ngikutin maunya Allah. Berarti kalau kita berdoa dan belum sesuai dengan apa yang kita doakan, baik atau tidak? Kenapa baik? Karena maunya Allah.
lebih baik daripada maunya kita. Jangan terlalu berharap bahwa semua yang kita minta harus sesuai dengan apa yang dihadirkan Allah. Kadang Allah menunda doamu bukan karena menolaknya, tapi Allah tahu kapan waktu yang terbaik untuk Allah berikan kepada kita. Betul? Mudah-mudahan hari ini kita akan bahas bagaimana caranya agar doa kita seiringan dengan takdir kita. Insya Allah. Masya Allah, itu langsung dijawab sama Ustadz ya, bahwa ternyata kita tuh doa tuh bukan cuma sekedar pengen dikabulkan aja segera, tapi sebenarnya dalam rangka kita mendekatkan diri sama Allah. Karena Allah tuh senang banget ketika hambanya itu bersujud, menitikkan air mata, curhatnya sama Allah. Bukan curhat sama yang lain-lain. Jadi mudah-mudahan doa kita itu pasti Allah udah atur, karena Allah adalah pembuat skenario terbaik untuk kita pastinya. Nah, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab ya kepada para jamaah yang di sini. Boleh mengangkat tangan, lalu langsung ke pokok pertanyaan kita pada hari ini, yaitu tema kita doaku bukan takdirku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Reni. Sebelumnya aku mau cerita dulu. Iya. Ini kan pertama kali aku datang ke kajian Ustadz Ahilman ya. Sebelumnya saya cuma lihat di TV, di YouTube. Terus saya makasih ya buat kajian-kajian yang selalu masuk ke hati. Saya dalam hati selalu, kapan aku bisa ketemu Ahilman langsung. Sejak kecil saya nggak pernah dapat kasih sayang orang tua. Sampai saya menikah, sampai saya punya anak, saya selalu ngejalaninya sendiri. Saya baru sadar kenapa sih Allah itu kadang nguji saya tuh terus-terusan. Mulai dari saya dapat orang tua yang pecah, saya mulai dapat orang tua yang nggak tahu agama sama sekali, sampai saya pun nggak disekolahin. Saya punya anak perempuan. Lalu saya ngalamin sekarang, saya ditinggal suami saya, menikah lagi baru kemarin tanggal 25 November. Cuman yang saya pertanyakan, apakah boleh saya berdoa sama Allah saking takutnya anak saya ngalamin kejadian hal yang sama seperti saya. Ya Allah, jika emang ini ujian, limpahin semua ke saya, jangan ke anak saya. Saya tanpa ditalak, tanpa dinafkahi selama 2 tahun. Dan anak saya udah 2 tahun berhenti sekolah karena gak bisa bayar. Bahkan saya pernah tengah malam diusir dari kontrakan sama anak saya pas suami saya tuh pergi dari rumah. Di situ saya mulai patah arah. Saya bingung harus kemana. Saya cuman berdoa, ya Allah, jika memang kepahitan ini buat ngapusin dosa-dosa saya di masa lalu, saya ikhlas, tapi tolong jangan pernah anak saya ngerasain ini. Apakah boleh saya berdoa seperti itu? Iya, baik. Bunda. Ada 4 kabar bahagia untuk kita yang sedang diuji. 1, orang yang diuji dalam hidupnya adalah orang yang diakui sebagai orang beriman. Mohon maaf, surat Al-Ankabut ayat 2. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu mengatakan sudah beriman sedangkan kamu belum diuji? Maka ujian itu adalah cara Allah mengukur dan mengakar iman kita. Sejauh mana iman kita kepada Allah. Karena mohon maaf, banyak orang yang pergi dari Allah setelah diuji. Ada tidak? Tapi ada orang yang ketika diuji malah semakin erat mendekat kepada Allah. Ada? Bunda salah satunya. Tadi Bunda cerita bahwa beliau menikmati hijrah luar biasa. Ini bagus. Dan berkali-kali Ahilman sampaikan, kalau semua luka yang pernah kita rasakan dan membuat kita makin dekat dengan Allah, sesungguhnya kita sudah sembuh dari luka itu. 2,
Orang yang sedang diuji itu sedang dijanjikan masuk surga. Kenapa Ustadz? Iya, makin berat ujiannya, makin besar sabarnya, makin terbuka peluang surganya. Salamun alaikum bima sobartum. Salam, selamat. Untuk siapa? Untuk mereka yang sabar. Bagaimana kita bisa menilai sabar kalau belum diuji? Betul? 3, ujian itu cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa kita dikit apa banyak? Boleh jadi dosa kita diampuni oleh Allah lewat jalan ujian yang Allah titipkan kepada kita. Selama kita bersabar dengan ujian itu. Dan yang keempat, ujian itu cara Allah mengangkat derajat hidup kita. Ayo kita baca hadisnya, AA sekali, Bunda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, maka Allah akan segerakan ujian dalam hidupnya. Maka pertanyaan, AA boleh gak saya berdoa, gak apa-apa ujiannya timpakan ke saya, tapi jangan ke anak saya, sebaiknya jangan seperti itu doanya. Kita seakan-akan gak percaya kalau Allah meletakkan ujian kepada kita sesuai kemampuannya, betul gak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan mungkin meletakkan ujian melebihi batas kemampuannya. Ada 2 maknanya. 1 kemampuan hambanya, tapi yang kedua kemampuan Allah. Jadi Allah tuh tahu pundak siapa yang kuat, hati siapa yang kuat. Allah tahu dan batas mana Allah juga tahu. Tugas kita bukan mengalihkan ujian. Tugas kita hanyalah minta dikuatkan tubuh untuk melewati ujiannya. Maka nanti Bunda, AA mungkin kasih 1 doa, boleh diamalkan. Doanya ada dalam Quran, doa agar dikuatkan sabar kita. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Nanti amalkan doanya. Poinnya minta sabar. Dan biasanya ibu yang sabar akan menguatkan anaknya juga sabar. Saya itu kan nikah kurang lebih 7 tahun. Tapi pernikahan saya itu nggak direstuin sama mertua, sama keluarganya. Mungkin karena saya janda. Semenjak kita nikah itu, ya saya tuh kayak istri simpenan gitu, yang nggak pernah diakuin, yang nggak pernah apa gitu. Bahkan soal nafkah juga dia ngasih pas aku hamil 7 bulan. Suami itu tiba-tiba pergi, bilangnya mau kerja dan gak pulang-pulang. Singkat cerita, tahu-tahu aku ada kabar dia tuh ternyata udah nikah lagi gitu. Saya tuh gelisah, gak bisa tidur, gak bisa apa gitu. Kata saya, ya Allah saya kenapa gitu, ada apa gitu. Pas saya habis sholat asar, saya tidur-tiduran gitu biasa, buka Instagram, buka Facebook. Tahu-tahu ada postingan dia lagi ijab kabul. Itu dari temanya aja udah ngena banget ke saya gitu. Dan saya tuh ngerasa dinasehatin, saya ngerasa punya orang tua. Dengan ujian-ujian yang saya punya sekarang, alhamdulillah saya bisa dikumpulin dengan orang-orang soleh, orang-orang baik yang sebelumnya saya nggak pernah nemu. Bahkan saya ngerasa dunia tuh jahat sama saya, tapi ternyata enggak. Allah nyampein saya di titik ini. Saya bisa kenal, bisa Hilman bahkan tadi maafin AA ya, katanya sebaik itu gitu, sebaik itu. Cuman berharap sama Allah, minta sama Allah apapun jalannya, ya terserah Allah. Saya udah di titik capek, udah di titik lelah.